Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febriani, Prodi Teknik Informatika, mahasiswi Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Untuk mata kuliah yaitu data statistika. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini ada jenis data. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya yang dinyatakan ke dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata. Penentuan kualitas data tersebut menurut kemampuan memberikan nilai tentang bagaimana mutu dari sesuatu. Data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dan bersifat subjektif karena data tersebut bisa ditafsirkan beda oleh yang berbeda. Data kualitatif bisa diubah atau diangkakan, kuantifikasi, dalam bentuk ordinal ataupun ranking. Contohnya, perempuan itu sangat baik karena sudah menolong ibu-ibu yang keberatan saat mengangkat belanjaannya. Rumah itu besar sekali. Harga cabai tahun sekarang meningkat sangat drastis. Pedagang sayuran sedang menghitung harga sayuran yang dibeli pembeli. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan sama oleh semua orang. Contohnya, harga gula 12.000 per kilogram. Nah, 12.000 itu sudah menunjukkan data kuantitatif yang berbentuk angka-angka. Yang kedua ada Dedi berat badannya 50 kg. Yang ketiga ada kedalaman kolam renang tersebut 170 meter. Dan yang terakhir ada jumlah data tiap tahun suatu sekolah adalah 150 orang. Nah, yang kedua ada penyusunan angka. Penyusunan angka terdiri dari data nominal, data ordinal, dan data interval. Data nominal bisa disebut data skala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya, jenis pekerjaan diklasifikasi sebagai pegawai negeri diberi tanda 1, pegawai swasta diberi tanda 2, dan wira swasta diberi tanda 3. Ciri data nominal, posisi data setara. Dalam contoh tersebut, pegawai negeri tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari pegawai swasta. Tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, ataupun pembagian. Contohnya, tidak mungkin 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Artinya, wira swasta dikurangi pegawai swasta sama dengan pegawai negeri. Kan tidak mungkin. Ada data ordinal. Data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Contohnya, kepuasan pelanggan diklasifikasi sebagai sangat puas diberi tanda 1, puas diberi tanda 2, cukup puas diberi tanda 3, tidak puas diberi tanda 4, sangat tidak puas diberi tanda 5. Ciri-ciri data ordinal yaitu posisi data tidak setara. Dalam kasus di atas, sikap pelanggan yang sangat puas lebih tinggi dari yang puas,
Sikap pelanggan yang puas lebih tinggi dari yang cukup puas. Angka atau tanda bisa dibalikan dari 5 hingga 1, tergantung kesepakatan. Tidak bisa dilakukan operasi matematika. Tidak mungkin 1 ditambah 2 sama dengan 3, yang artinya sangat puas ditambah puas sama dengan cukup puas. Ada data interval. Data interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Berbeda dengan skala ordinal, di mana jarak dua titik tidak diperhatikan. Yang artinya seperti beberapa jarak antara puas dan tidak puas yang sebenarnya menyangkut perasaan orang saja. Contohnya, temperatur ruangan bisa diukur dalam Celcius ataupun Fahrenheit. Dengan masing-masing punya skala sendiri. Untuk air membeku dan mendidih. Celcius pada 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Skala ini jelas jaraknya bahwa 100 berbanding 0 sama dengan 100. Fahrenheit pada 30 derajat Fahrenheit sampai 212 derajat Fahrenheit. Skala ini jelas jaraknya 212 berbanding 32 sama dengan 180. Ciri data interval adalah tidak ada kategorisasi atau pemberian kode seperti terjadi pada data nominal dan ordinal. Bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya, panas 40 derajat adalah 2 kali panas dibandingkan 20 derajat. Nah, yang ketiga ada berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya terdiri dari 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebuah data penelitian yang dalam mengumpulkan suatu informasi dilakukan dengan cara langsung pada sumber aslinya. Bisa dilakukan dengan cara wawancara, pendapat dari perorangan atau kelompok, atau bisa juga hasil observasi peristiwa dan hasil uji suatu benda. Secara singkatnya, pengumpulan informasi untuk data primer ini dengan metode survei atau mencari jawaban atau riset bersangkutan mengenai data yang dibutuhkan. Data primer juga menggunakan data observasi manakala melakukan penelitian terhadap suatu benda. Kemudian hasilnya dikumpulkan sehingga menjadi sebuah data. Contohnya, kita akan melakukan riset pasar atau survei pasar. Organisasi yang melakukan riset pasar tentang produk baru, katakanlah kopi, yang akan mereka liris perlu mengumpulkan data seperti daya pembeli, daya beli, preferensi, rasa, penggunaan harian, dan lain-lain. Sedangkan data sekunder ini kebalikannya dari data primer. Kalau data primer pengumpulan data secara langsung, untuk data sekunder pengumpulan datanya secara tidak langsung. Secara lengkapnya pengertian data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan melalui orang ketiga atau dengan cara tidak langsung, bisa melalui informasi yang sudah ada, melalui catatan, buku maupun arsip lainnya yang sudah ada dan bisa dinikmati khalayak umum. Itu artinya untuk data sekunder ini cara mendapatkan informasinya tidak perlu datang langsung ke lapangan, cukup pergi ke pusat kajian, datang ke perpustakaan, pusat arsip, dan rajin baca-baca buku berhubungan dengan data yang ingin diteliti. Contohnya jurnal COVID-19, penelitian tentang kopi, data penduduk. Itulah sekian dari saya penjelasan tentang jenis data, penyusunan angka, dan berdasarkan sumbernya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan.
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.